kondisi jiwa manusia dalam menghadapi segala kesusahan dan kesenangan di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada dua hakikat yang harus kita pahami pada jiwa kita manusia. Hakikat yang pertama bahwa hakikat jiwa manusia di dalam mensikapi kesusahan dan kebaikan atau kesenangan yang dihadapi olehnya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu hakikat jiwa manusia di dalam kondisi ketika ada keimanan di dalam jiwa dan ketika kosong di dalam jiwanya. Nah, dua hakikat ini Bapak dan Ibu sekalian yang harus kita pahami dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada kita di dalam surat yang ke-70, surat Al-Ma'arij, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ya, surat yang ke-70, ya, surat yang ke-70 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Allah katakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi tidak ada satupun di antara kita Bapak dan Ibu yang tidak punya sifat berkeluh kesah. Ya. Dikasih senang mengeluh, dikasih susah juga ngeluh, dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak mengeluh juga Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sifat kita manusia. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa kesulitan, ditimpa masalah, ditimpa kesempitan, jazu'a, dia mengeluh. Wa idza massal khairu manu'a, apabila dia dikasih kebaikan, rezekinya lancar, dia pelit. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi pelit Bapak dan Ibu. Jangankan kepada orang lain, pada dirinya sendiri saja dia pelit. Ya, pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yaitu orang-orang yang mereka selalu mendawamkan. Arti dawam itu terus-menerus. Jadi dalam kondisi apapun tetap dia sholat. Dalam kondisi apapun refleksi daripada sholat itu selalu muncul dalam semua pergerakan dalam kehidupannya. Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man asbaha wa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu." Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain. Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan dia telah mengeluhkan Tuhannya. Ya, dan Ibu sekalian, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa di pagi hari mengeluhkan kesulitan hidupnya kepada orang lain, berarti seakan-akan ia mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar ataupun tidak ketika di pagi hari itu kita mengeluhkan apa yang kita rasakan kepada orang lain bukan kepada Allah, berarti kita sedang mengeluhkan Allah. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Dan barang siapa di pagi hari bersedih, dan barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunianya,
berarti sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketentuan Allah pada dirinya. Jadi barang siapa di pagi hari bersedih karena urusan dunianya, berarti sungguh di pagi itu dia tidak puas dengan ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ridho. Ini masalah dunia Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga kata Rasulullah, "Wa man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsan dinahu." Wa man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsan dinahu. Dan barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena ketenarannya, sesungguhnya ia telah menghilangkan 2/3 dari agamanya. Barang siapa menghormati seseorang karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena kedudukannya, karena pamornya, sesungguhnya ia telah menghilangkan 2/3 dari agamanya. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, ini ungkapan Rasulullah SAW kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau di pagi hari kita punya masa lalu, mengeluhkan kepada orang lain, bukan kepada Allah, ya sia-sia kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di pagi hari itu kita punya masalah dengan dunia, lalu kita bersedih dengan dunia itu, berarti kita tidak mau menerima apa yang Allah tetapkan di pagi itu. Dan barang siapa tadi, kata Rasulullah, yang menghormati orang lain, yang Bapak dan Ibu sekalian, menghormati orang lain itu karena kedudukannya, karena kekayaannya, karena pangkatnya, ya berarti dia sudah menghilangkan 2/3 agama dari dirinya. 2/3 bukan sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Kan berarti syirik. Kita menghormati dia pada dasarnya apa? Karena Allah. Bukan karena pangkat. Ya. Begitu pula nanti kalau Bapak dan Ibu menerima lamaran karena anaknya perempuan. Jangan dilihat yang melamar itu karena dia kaya. Karena mobilnya itu mahal harganya. Yang kijang kotak nggak diterima. Padahal yang kijang kotak yang itu mobil asli punya dia. Sedangkan yang mobil yang kaya raya tadi itu apa? Sewa. Kan bisa jadi. Kita nggak pernah bertanya kan? Ya kita melihat sesuatu itu kan apa? Karena fisik. Ya. Maka muncul apa Bapak dan Ibu sekalian, pola berpikir kita gitu. Yang mempengaruhi dari terkadang kepada kehidupan kita. Ya. Jadi cara pandang tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pola berpikir. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan selalu terjadi pada diri kita manusia dan Ibu sekalian. Maka para ulama mengatakan bahwa hendaklah seluruh sikap dan tingkah laku seseorang mukmin itu harus mencerminkan dengan 3 hal. Jadi para ulama mengatakan bahwa hendaklah seorang mukmin itu harus memiliki tingkah laku dengan mencerminkan 3 hal. Pertama, mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga adalah menerima ketetapan Allah. Nah, 3 hal saja Bapak dan ikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga menerima apapun yang Allah tetapkan. Contoh Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah
kepada kita. Contoh misalnya di dalam surat 33 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56 sampai ayat ke-58. Baik. Ayat ini bukan ayat yang baru di telinga kita, tapi ayat yang biasa kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Coba perhatikan kepada kalau Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, berarti ada tidak jeda waktu mereka tidak bersalawat untuk Nabi? Nggak ada. Nggak ada pada itu. Jadi sebelum kita bersalawat kepada Rasulullah, itu Allah dan malaikatnya semua bersalawat. Betapa mulia Nabi kita kepada Nabi sekalian. Maka di kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya, untuk nabimu. Kalimat shallu di sini adalah perintah. Kalau Anda beriman, bersalawatlah. Kalau tidak mungkin kalian akan bersalawat. Maka ketika kalimat ini dimunculkan oleh seorang khatib di waktu Jumat, di khutbah yang kedua, ini perintah. Maka semua yang ada di hadapan khatib ini bersalawat. Tapi sayangnya tidur. Ya, karena bisa jadi yang menyebabkan tidur adalah khatib. Lah khatibnya kan suaranya datar. Apalagi khatib ini membaca. Ya, ada yang berpikir lain, oh saya sudah bisa menguasai mustami'un, pendengar. Kenapa? Karena mereka semua tertidur. Berarti nggak berhasil. Jadi di sini ada kata perintah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atasnya untuk nabimu. Wasallimu taslima. Karena salawat itu akan menyelamatkan kamu. Taslima tidak hanya menyelamatkan, tapi memudahkan semua urusanmu. Kita punya urusan apa, Bapak dan Ibu sekalian? Bersalawatlah. Ya, bersalawatlah kepada Rasulullah. Ya. Jadi, di sini ada perintahnya gitu. Ada perintahnya. Nah, setelah kalimat ini, di ayat ke-57 dan 58 kita perhatikan. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa addalahum adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul, mereka akan mendapatkan laknat Allah di dunia dan di akhirat. Wa addalahum adzaban muhina, dan Allah menjanjikan untuk mereka balasan yang menghinakan. Nah, kita dengar bahwa orang yang pernah menggambar muka Rasulullah itu mati dalam keadaan sengsara. Tidak hanya dia saja yang mati, polisi yang menjaga dia pun juga mati. Ya kan? Yang dimana? Iya, kan baru-baru ini dan Ibu sekalian. Jadi polisi yang menjaga dia pun juga sengsara dibuat Allah SWT. Kenapa? Karena dia menjaga orang yang Allah laknat. Ini Bapak dan Ibu. Sudah jelas tidak boleh digambar. Sudah jelas tidak boleh Al-Quran itu diinjak-injak, walaupun itu tulisan, walaupun itu kertas. Tapi tidak boleh. Kalaupun dia berserakan, perintah Rasulullah apa? Dibakar. Dibakar, Bapak dan Ibu. Nah ini tidak digubris oleh manusia tadi. Maka bagaimana dia mati? Walaupun kuat katanya manusia itu.
Tapi pada dasarnya dia tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena dia tidak mentaati perintah Allah. Tidak mentaati. Malah larangannya dia tidak gubris. Berikutnya, ayat 58. Walladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan, tanpa ada sebab, faqad ihtamalu, maka sungguh dia akan membawa kebohongannya, buhtana wa itsman mubina, dan dia akan membawa dosa-dosa, tidak hanya dosanya, termasuk dosa orang yang tadi dia sakiti akan dibawa oleh dia. Artinya apa? Kesalahan. Terkurangi kita karena kebohongannya. Ya, terkurangi badan ibu sekalian. Nah, jadi hati-hati bu, kalau ibu suka menggibah. Gibah itu kan haram. Ya haram. Dan lidah orang yang menggibah nanti di akhirat itu dipanjangkan lalu dipotong. Dijadikan lagi, dipanjangkan, dipotong. Begitu bu terus. Kalau kita mau coba nggak apa-apa bu. Ya, kalau kita mau mencoba gitu. Jangan coba-coba tapi. Tidak boleh gitu. Mengapa demikian? Nanti kita lihat. Kenapa kepada para ibu, dalam surat An-Nisa kita lihat. Ya, ada sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita. Ya, surat yang keempat, ayat yang ke 58 dan 59. Bukan. Bentar ya, dan ibu sekalian. Saya lupa. Ayat 148, 149. 148 dan 149. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Apa maksudnya Bapak dan Ibu sekalian? Allah tidak menyukai, Allah tidak suka terhadap perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Ini kan terjadi. Ya. Artinya apa? Artinya Bapak dan berhati-hati dengan berbicara. Ya, berhati-hati dengan berbicara. Gitu. Jangan sampai kita menzalimi orang lain dari pembicaraan itu. Dan Allah tidak suka gitu. Ya, Allah tidak suka dan ibu sekalian. Lalu bagaimanakah caranya menghadapi kezaliman perkataan itu? Misalnya, apa yang dikatakan itu tidak benar sebenarnya gitu. Jadi kita difitnah, tapi pada dasarnya fitnah itu nggak benar untuk kita gitu. Apa kata Allah? In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Kata Allah, balas dia dengan kebaikan. Bisa Ibu? Membalas caci maki, hinaan dengan khairan, kebaikan. Bisa Ibu? Ibu dizolimi, ibu difitnah, tapi ibu balas dengan kebaikan.
au tukhfu, atau seakan-akan dia tidak pernah difitnah. Padahal orang yang memfitnah dia ada di depan mata dia. Tukhfu, dia sembunyikan. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Bisa, Ibu? Insya Allah ya, Bu, ya, di sini ya. Insya Allah di sini, Bu. Au ta'fu, memaafkan. Bisa, Ibu? Ayat ini ada di surat ibu-ibu. Berarti yang paling banyak melakukan emak-emak. An-Nisa. Ya, mohon maaf ya, Bu, ya. Ya, tapi mau gimana lagi? Sudah Allah kasih tahu di sini. Di surat An-Nisa. Kenapa? Kalimat itu ada 3 misalnya. Itu bisa berubah jadi 10, Bu. Karena cantik betul itu dia, Bu. Bisa jadi 10. Kenapa? Karena Ibu mempercantiknya kalimat itu. Supaya indah didengar lagi oleh orang lain. Jadi tidak memungkiri, Bu, bahwa yang paling banyak menggibah, mencaci maki, dan tidak bisa menerima caci maki itu adalah nah, Ibu yang ngomong, bukan saya. Iya. Ibu mau menolak? Lah ini ayatnya. Bu, ayat ini memang juga untuk laki-laki, tapi ditujukan dulu kepada perempuan. Mengapa, Bu? Saya bertanya kepada Ibu atau kepada Bapak. Permasalahan yang lalu dari caci maki yang dilakukan oleh orang lain kepada badan Ibu, masih tidak hari ini dirasakan? Bisa dihilangkan? Tidak bisa. Karena dia sudah di memori. Bisa dimaafkan? Bisa. Nah, Ibu kayaknya sulit, Bu. Untuk menghilangkan? Nggak bisa. Untuk memaafkan? Sementara waktu. Makanya sifat seorang wanita itu kalau dia salah, dia tidak mudah untuk meminta maaf. Misalnya nih, ini suami istri, Ibu salah kepada Bapak. Tapi Bapak yang barangkali Ibu minta untuk minta maaf lebih dahulu. Padahal Ibu yang salah. Bukan yang di sini ya, Bu. Yang di sini baik semua, insya Allah. Di sini baik semua. Ya. Itu sifatnya, Bu. Tidak bisa dipungkiri. Karena perempuan itu pantang untuk meminta maaf ketika dia salah kepada pasangannya. Setelah si suami meminta maaf, baru nanti si ibu akan mengatakan, iya, ibu juga salah. Tapi sekali lagi, bukan di sini, Bu. Ibu jangan tersinggung, Bu. Makan permen dulu, Bu. Permen dulu dimakan, ya, Bu, ya. Nah, tadi ada promosi permen itu. Biar pedasnya di dalam, tidak di luar, gitu ya, Bu. Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memungkiri. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahukan kepada kita, gitu. Maka kenapa Rasulullah katakan bahwa di neraka itu lebih banyak wanita. Dan jumlah wanita memang nanti di kemudian lebih banyak daripada laki-laki. Walaupun memang wanita ini juga akan dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan ya bahwa di dalam Al-Quran itu Allah khususkan untuk wanita, tidak ada untuk laki-laki. Surat laki-laki tidak ada, Bu. Kami ini nggak ada. Yang pertama surat An-Nisa, An-Nisa'ul Kubra namanya. Nah, ini dampak tadi dibilangin jadi keluar semua permennya nih. Ya. Yang kedua An-Nisa'us Sughra. Apa itu surat An-Nisa yang kecil? Surat At-Tolaq. Ya. Surat At-Tolaq. Surat yang ke-65. Jadi, pembicaraan tentang wanita itu dimunculkan dalam 2 surat. Yang pertama, An-Nisa'ul Kubra, surat An-Nisa ini. Yang kedua, An-Nisa'us Sughra, yaitu surat At-Tolaq, surat ke-65. Ya.
65. Tidak sembarangan Allah memberikan perhatian kepada kaum wanita. Kondisinya itu sekalian. Nah, sekali lagi kita kembali ya di posisi ini gitu. Jadi apa yang Allah katakan tadi di dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, surat Al-Ahzab itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitakan kepada kita bahwa orang-orang yang mencaci, maki, menghina, menyakiti saudaranya yang beriman, baik laki-laki ataupun wanita, bighairi maktasabu, tanpa ada alasan, tanpa ada dosa, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka dia akan membawa kebohongannya di hadapan Allah dan dia akan membawa dosa, tidak hanya dosa dirinya tetapi dosa orang yang dia fitnah pun akan dialihkan ke dia. Ya, walaupun berproses Bapak dan Ibu, tidak semua. Ketika itu, kalau berkali-kali berarti terambil semua tuh dosa dari orang yang tadi yang tersakiti tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu. Berarti tadi bahwa salawat itu adalah perintah wajib untuk kita baca. Ya, untuk kita baca Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di surat ketiga ayat 31 ada hubungan dengan salawat ini. Surat 3 ayat ke-31 Allah bilang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, Allah Rasulullah berkata, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah Bapak dan Ibu? Ya, di antaranya adalah bersalawat untuknya. Ya, dan Ibu sekalian. Lalu apa? Mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan dengan kemampuan yang kita miliki. Karena tidak semua sunnah Rasulullah itu bisa kita lakukan. Tidak semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, karena tadi gitu. Karena ada sisi perintah itu dari Ibu sekalian. Contoh dalam perjalanan Rasulullah itu 6 bulan Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Pernah Rasulullah 6 bulan tidak mendapatkan wahyu. Sehingga beliau harus turun naik kemana ke Gua Hiro. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selama 6 bulan. Karena tidak ada bimbingan, tidak ada arahan dalam bentuk wahyu. Nah, bagaimana perasaannya Bapak dan Ibu? Ketika dalam kondisi permasalahan ini bertambah pelik. Bertambah pelik. Yang di kepala ini tidak ada ide. Yang di hati ini dalam keadaan sempit, sesak. Dan Ibu sekalian. Nah, bayangkan 6 bulan. Jadi Rasulullah juga merasakan sebagaimana kita juga merasakannya. Tetapi apa yang dirasakan oleh Rasulullah itu lebih berat Bapak dan Ibu daripada kita. Maka di satu malam beliau berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoa karena apa? Karena sempat 2 sampai 3 malam beliau tidak tahajud. Sempat 2 sampai 3 malam beliau tidak tahajud Bapak dan Ibu sekalian. Apa doa Rasulullah SAW itu? Ada 2 doa yang dimunculkan dalam hadis riwayat Imam Muslim itu. Doa yang pertama, beliau memakai doanya Nabi Ibrahim di surat ke-14 ayat ke-36. Di surat 14 ayat ke-36. Beliau kata bahwa Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Apa berhala Bapak dan Ibu yang dirasakan oleh Rasulullah?
berhala di situ adalah kekayaan, apalagi figuritas. Ditambah lagi memang ada patung-patung di sekitar Ka'bah. Ini Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Wa man 'asani, barang siapa yang mendurhakaiku, berpaling daripadaku, fa innaka ghafur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Artinya apa? Tetap Rasulullah memintakan kepada Allah ampunan kepada mereka. Ini sifat seorang nabi, Bapak dan Ibu. Sifat seorang utusan. Jadi bukan mencaci, bukan menghina, Bapak dan Ibu. Bukan menyudutkan. Ya, kita kan dikit-dikit memain hukum. Bid'ah, neraka tempatnya, tidak bakal masuk surga. Udah ditakut-takuti. Padahal Bapak dan Ibu, tugas Rasulullah itu kan hanya 2. Kalau Allah katakan nanti di dalam surat kedua ayat ke-119 itu, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutusmu ya Muhammad untuk membawa kebenaran, disampaikan dengan cara apa? Kabar gembira dan peringatan. Jadi, ketika kita mengajak, bagaimana mengembirakan Bapak dan Ibu? Bukan apa? Membikin orang itu menjadi takut dibuatnya gitu. Nadhiro dan apa? Diingatkan. Bukan dihujat. Bukan Bapak dan Ibu. Apalagi tadi. Maka posisi Maulid Nabi ini posisi untuk mengingatkan kita pada dasarnya. Terlepaslah daripada perbedaan pendapat. Ya sudah. Sebab perbedaan itu juga dari dulu sudah ada. Dan Ibu sekalian. Tidak perlu kita bikin runcing gitu. Permasalahan perbedaan hukum. Sebab hukum itu kan ada nanti di posisi apa? Setelah Rasulullah hijrah. Sebelum hijrah, tidak ada perbedaan itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena berbicara masalah tauhid, masalah akidah. Nah ini kita belajar fikih dulu, baru akidah. Hancur Pak, Ibu. Kenapa? Tidak ada adab. Jadi kalau kita ingin belajar dulu adab. Akhlak, budi pekerti. Sebab ada orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak. Ada Bapak dan Ibu? Suka meremehkan. Kau tuh anak baru kemarin. Nah, Bapak dan Ibu. Iya kan? Kenapa? Karena merasa dia lebih baik daripada orang yang dia caci. Padahal Bapak dan Ibu, kita perhatikan. Itu, agama Islam ini, itu dibawa oleh siapa Bapak dan Ibu? Dengan izin Allah. Agama Islam ini dititipkan oleh Allah kepada siapa? Rasulullah kan? Rasulullah bisa baca? Bisa nulis? Tapi setelah 23 tahun apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Bisa mengalahkan Romawi dan Persia. Walaupun sepenuhnya nanti di para sahabat. Kita lihat Bapak dan Ibu. Kalau dalam sejarah itu diceritakan. Jazirah Arab itu kan daerah yang apa? Yang terpuruk. Sebab antara Rasulullah dengan Nabi Isa itu jaraknya 600 tahun Bapak dan Ibu. 600 tahun tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengarahkan. Apa yang terjadi kondisi di Jazirah Arab Bapak dan Ibu? Yang terjadi adalah krisis. Krisis apa? Spiritual. Moral. Apa? Pemimpin. Ekonomi. Dan banyak lagi krisisnya. Tapi Allah mendatangkan manusia yang buta huruf. Kenapa buta huruf? Kalau dia pintar, nanti Al-Quran ini dia buat. Tapi dia yang tidak bisa membaca dan dia tidak bisa menulis. Dan sampai beliau akan meninggal dunia pun juga bukan beliau yang menulis. Walaupun nanti kita akan melihat rentetan dari wahyu itu bukan diawali dengan Al-Fatihah, tetapi diawali dengan surat Al-Alaq, membaca. Nah, bagaimana beliau membaca? Apakah membaca langsung dengan huruf Bapak dan Ibu? Tidak, membacanya dengan diperdengarkan. Berarti kita bisa hafal Quran itu dengan diperdengarkan. Tidak ada alasan. Jadi kalau kita beralasan bahwa kita tidak bisa menghafal Quran, alasan saja itu memang kita malas.
nggak ada waktu lah, nggak bisa ini. Ini bisa diperdengarkan. Setiap kali saja kita perdengarkan. Satu halaman itu dalam 1 bulan. Kalau susah dalam 1 harinya, 1 pekannya, 1 bulan itu diulang-ulang saja. Surat Yasin. Kita hafal? Apakah kita menghafal? Tidak, karena sering dengar. Al-Fatihah pernah kita menghafal? Enggak pernah. Kenapa? Karena sering dibaca. Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ayat kursi, apakah kita menghafal? Enggak. Kenapa? Karena kita sering membaca, Bapak dan Ibu sekalian. Ini gitu. Jadi dengan mendengar saja, ini sudah bisa kita mendapatkan ilmu. Kondisi. Nah, Rasulullah diperdengarkan oleh Allah. Maka ini surat Al-Alaq. Tapi ingat membacanya pun dengan menyebut nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan tanpa ada Allah di situ. Kalau tidak ada Allah, tidak ada adabnya. Tidak ada akhlaknya. Kenapa? Nanti kita akan mengatakan bahwa saya pintar karena saya. Bukan karena Allah. Surat yang kedua Allah turunkan. Surat Al-Muzammil. Al-Qalam, mohon maaf. Surat Al-Qalam. Apa? Surat pena. Menulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan seterusnya nanti. Ya. Selain dia mendengar, tapi juga dia menulis. Dan Ibu sekalian. Walaupun sekali lagi yang menulis bukan beliau. Nanti para sahabat. Setelah Al-Qalam Allah turunkan surat Al-Muzammil. Apa itu? Untuk kekuatan mental tahajud. 1 tahun wajib hukumnya. 1 tahun Bapak dan Ibu. Ketika itu wajib. Tidak bisa ditinggalkan. Betapa beratnya Bapak dan Ibu. Lalu diikuti dengan surat Al-Mudaththir. Apa itu? Berbicara tentang realisasinya. Dari tahajud itu. Jadi tidak hanya sekedar sholat di malam hari saja. Tetapi apa realisasi daripada sholat tahajud itu dalam kehidupan nyata. Barulah surat yang kelima secara wahyu Allah turunkan. Itu surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini tidak ada asbabun nuzulnya. Silakan kita cari. Kalau Al-Alaq ada asbabun nuzul. Al-Qalam ada asbabun nuzul. Al-Muzammil ada asbabun nuzul. Al-Mudaththir ada asbabun nuzul. Al-Fatihah tidak ada asbabun nuzul. Karena surat ini berbicara masalah pujian. Kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Ibu sekalian. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang Allah ingin ingatkan kembali kepada kita gitu, bahwa tadi kenapa Rasulullah itu menangis dalam 1 malam? Karena dia 3 malam tidak tahajud. Karena dia tidak mau kalau Allah menjadikan semua manusia ini tersesat. Tidak mau dan Ibu sekalian. Dan yang kedua, tidak mau kalau mereka ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti beliau akan mengucapkan doa berikutnya di waktu malam tadi. Ya. Doa yang berikutnya adalah doa Nabi Isa alaihissalam, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-118. Apa bunyinya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mengazab mereka, mereka adalah hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya apa? Rasulullah meminta supaya jangan diazab. Kenapa jangan diazab? Gara-gara hambanya ini, umatnya ini, Bapak dan Ibu, tidak tahajud. Jadi dia berpikir, karena 3 malam berturut-turut dia tidak tahajud. Bagaimana nanti dengan umatnya di belakangan kalau mereka setiap malam tidak tahajud? Ya, setiap malam tidak tahajud, Bapak dan Ibu. Sudah kebayang gitu tentang umatnya nanti. Maka tadi dia mendoakan dengan 2 doa ini Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga ketika beliau berdoa dengan 2 doa tadi Bapak dan Ibu, itu langit bergetar.
Sehingga para malaikat saling bertanya, ini kenapa bergetar langit ini? Ada apa? Oh, rupanya Allah memberitahu kepada mereka, Rasulullah di malam ini sedang menangis. Dan tangisan itu sangat kuat sekali. Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk apa? Untuk bertemu dengan Rasulullah di malam itu. Turun Bapak dan Ibu, malaikat Jibril dengan segera gitu. Lalu bertanya, mengapa engkau menangis ya Muhammad? Aku menangis karena aku berpikir tentang umatku di masa mendatang. Tentang apa yang aku rasakan di malam ini. Dan Ibu sekalian. Dan aku memohon kepada Allah agar Allah tidak memberikan sanksi kepada mereka. Dan aku tidak mau Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sebagaimana aku pun merasakan akan kondisi itu. Malaikat Jibril naik lagi Bapak dan Ibu. Ini kira-kira yang memerintahkan ini tahu atau tidak? Karena Allah yang memerintahkan, nggak mungkin Allah tidak tahu Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Sengaja. Kenapa maunya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril? Agar Jibril ini harus mengetahui bahwa ada makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Siapa? Rasulullah SAW. Nah, begitu pula kita akan sama Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Akhirnya apa? Allah bilang kepada Jibril, wahai Jibril, beritakan kepada Muhammad kalimat ini. Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Lalu malaikat Jibril turun kembali memberitakan kepada Rasulullah SAW. Setelah diberitakan, Rasulullah tersenyum. Ya Allah, dan Ibu. Tersenyum. Karena wahyu turun. Setelah 6 bulan itu. Apa artinya? Inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Sesungguhnya, aku ridho dan menjadikan engkau Muhammad ridho terhadap semua urusan umatmu. Sesungguhnya, kata Allah, aku ridho dan menjadikan engkau, ya Muhammad, ridho terhadap semua urusan umatmu. Wala nasu'uk, dan aku tidak menjadikan engkau bersedih terhadap umatmu. Jadi Allah ridho dan menjadikan Rasulullah ridho terhadap urusan umatnya dan tidak menjadikan beliau bersedih terhadap urusan umatnya. Senyum Bapak dan Ibu. Artinya apa? Berarti kalau tidak tahajud, Allah masih menerima amal ibadah yang lain. Coba Bapak dan Ibu. Tanggung jawabnya Rasulullah ini. Berarti kita sudah terkurangi bebannya. Kalau kita tidak tahajud. Maka di waktu itu pula Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membacakan 2 surat yang langsung turun bersamaan Bapak dan Ibu. Pertama, surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan Ibu. Sampai terakhir nanti. Apa wad-duha Bapak dan Ibu? Apa arti duha itu? Bukan. Apa kata duha itu? Ya, duha itu artinya berseri. Jadi kalau sudah waktu datang duha, kita kerja lagi, cari duit lagi. Iya kan? Senang kan? Tapi kalau sudah malam datang, ya ada juga yang berseri-seri juga di malam. Kenapa? Karena kerjaannya di malam. Iya Dok. Tapi berbeda. Kenapa? Idza saja, gelap. Apabila sudah hening Bapak dan Ibu. Ini berbeda. Jadi, pagi ini apa? Berseri kita. Karena datang pagi lagi. Dan jin itu kalau sudah di waktu pagi, sudah istirahat dia. Nanti akan datang lagi di waktu malam. Ya, di waktu malam, Bapak dan Ibu sekalian. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah di ayat ketiga ini? Aku tidak membencimu dan aku tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita punya masalah dan masalah itu agak lama, jangan sampai ada berpikir pada diri kita bahwa kita ini dibenci sama Allah dan Allah tidak mau bersama kita. Bukan. Bisa jadi karena Allah ingin melihat siapa kita sebenarnya. Tadi malam itu saya punya murid Bapak dan Ibu.
baru meninggal anaknya 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ya. Di hari saja. Sangat mudah bagi Allah itu untuk mencabut nyawa seseorang. Lalu apa kata dia? Kenapa kok kami, Ustaz, yang harus menerima kondisi ini? Kenapa nggak yang lain aja? Allah nggak melihat yang lain, orang pengennya yang ini kok. Kan Allah yang mau. Ya. Dan saya cerita bahwa saya juga dulu pernah mendapatkan kondisi seperti ini. Di anak yang sama-sama di posisi anak kedua. Anak laki-laki. Dia anak laki-laki, saya juga anak laki-laki, dan yang meninggal dalam keadaan diare. Baru agak lega Bapak dan Ibu. Orang ini agak lega. Kenapa agak lega? Karena ada cerita yang sama. Jadi kalau diceritakan sama orang yang tidak merasakannya, iya Bapak tuh kan tidak tahu rasa saya kayak apa. Nah kalau ini nggak bisa dia nolak. Kenapa? Kita lebih dulu merasakannya. Dan di negeri waktu itu bukan di Indonesia, tapi di Yaman waktu itu. Dan Ibu sekalian. Pernah merasakan dicuekin sama dokter gitu. Ya, kita bilang ini anak begini, pokoknya masih bisa. Akhirnya nggak dilayani Bapak dan Ibu. Sudah meninggal, kita yang dimarahin. Kenapa? Kenapa nggak dari tadi bilang? Saya udah bilang sama dokter Irak ini. Saya udah bilang sama Anda, tapi Anda dari tadi cuek-cuek saja gitu. Ya sudahlah, memang jatah kami dia meninggal. Keluar dari rumah sakit, tiba-tiba gerimis Bapak dan Ibu. Yang tadi panas, itu gerimis. Ya Allah. Jadi kadang-kadang tadi Bapak dan Ibu, kita nggak bisa menerima kenyataan gitu. Sekarang bisa kita mengatakan insya Allah, nanti di luar sana masih insya Allah. Aduh, ini ngikutin pengajian di pagi ini, kejadian nih. Adalah besok dan ikut pengajian lagi lah. Kenapa? Kejadian ini Bapak dan Ibu. Tapi memang disitulah Allah memberikan kepada kita apa? Tantangan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Rasulullah juga sama Bapak dan Ibu, tidak jauh beda gitu. Tapi tadi beban yang kita punya ini Bapak dan Ibu itu sudah terkurangi dengan Rasulullah, dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah terkurangi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi beban kita ini tidak lebih berat. Maka kita barangkali lupa dengan doa kita. Apa doa kita Bapak dan Ibu? Rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu alal ladzina min qablina. Apa artinya Bapak dan Ibu? Masih ingat? Kita sering baca doa itu. Apa artinya? Kan sering baca tuh. Ya Tuhan kami, jangan Engkau memberikan beban kepada kami sebagaimana beban terhadap orang-orang yang merasakan atau yang Kau berikan pada orang sebelum kami, Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah minta, tiba-tiba dikasih sama Allah yang berbeda. Mau terima? Lupa dengan doanya? Dan Ibu sekalian. Ya Allah. Contoh lagi. Ya. Di dalam surat ke-33, ayat yang ke-21. Biar kita tahu kenapa ayat ini sering dimunculkan dalam perjalanan maulid, tetapi jarang diceritakan asli daripada cerita ayat ini. Saya yakin kalau saya baca Bapak Ibu hafal itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sering kan dibawa atau malah setiap kali dalam acara maulid. Tapi lupa bahwa ayat ini berbicara tentang peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Maka perbanyak untuk mengingat Allah. Nah, peperangan Ahzab ini Bapak dan Ibu, peperangan yang sungguh pelik. Kenapa? Karena peperangan yang dilakukan di masa paceklik. Musim waktu itu musim dingin di Madinah. Yang kedua, musim virus. Apa itu Bapak dan Ibu? Malaria. Yang banyak terkena adalah orang-orang tua dan anak-anak. Jadi musim dingin, musim paceklik, apa artinya? Kurma tidak
berbuah, gandum bermasalah, dan ibu sekalian, lalu ada penyakit, wabah. Di sisi lain ada perintah. Apa perintahnya? Harus menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah, Bapak dan Ibu, 10.000. Sedangkan Rasulullah hanya punya 3.000. Itu pun masih apa? Ragu-ragu. Tidak semuanya yakin. Dan ibu sekalian. Lalu Rasulullah berpikir bagaimana caranya? Karena kita tidak keluar dari Madinah. Kalau kita keluar, kasihan yang ada di Madinah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah SAW membuat sebuah rumah, sebuah tempat, yang tempat ini disediakan untuk mengumpulkan semua para penduduk kota Madinah. Kaum laki-laki yang tua, kaum wanita, dan anak-anak dikumpulkan dalam satu tempat yang besar, Bapak dan Ibu sekalian. Apa namanya? Karantina. Nah, jadi bahasa karantina itu sudah terlambat sekarang. Karena sudah ada, Pak. Hanya sayang ayat ini tidak dimunculkan semestinya dengan sejarah. Tetapi ayat ini hanya dibicarakan ketauladanan saja. Tapi di balik ketauladanan itu tidak diceritakan aslinya. Jadi ayat tadi, ayat ke-21 ini berbicara tentang peperangan Khandaq, Ahzab kepada itu. Maka ada satu sahabat yang dia dari Persia. Siapa? Salman Al-Farisi. Dia bukan orang Arab. Orang Persia, Bapak dan Ibu. Kalau kita bilang orang Eropa sekarang ini. Nah, dia memunculkan ide, yang ide ini biasa mereka lakukan di Persia sana. Ya, di Eropa sana. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Membikin parit. Karena jumlah mereka tidak banyak, maka Rasulullah SAW harus membuat parit. Karena sebagian tempat itu tidak bisa mereka jaga. Sedangkan di tempat yang lain ada bukit-bukit. Kalau bukit-bukit masih bisa terjaga, Bapak dan Ibu. Lalu ada kebun-kebun kurma, masih bisa terjaga. Tapi ini ada tanah yang datar, Bapak dan Ibu. Yang mudah bagi apa? Bagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini, untuk menyerang Rasulullah dengan para sahabatnya di Madinah. Akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, mereka mengikuti saran Salman Al-Farisi. Apa? Membikin parit. Parit ini jaraknya, agak menjerit kali, Bu. Maaf. Kasih jeritan dia marah kali ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, parit ini dalam sejarah ada yang mengatakan dibikin sejauh 5 kilo. Ada sejarah lagi mengatakan dibikin 12 kilo. Jadi panjangnya 5 atau sampai 12 kilo. Lebarnya 4,50. Berarti 4 meter setengah. Kedalamannya, Bapak dan Ibu sekalian, sekitar ada yang mengatakan 4 meter, ada yang mengatakan 10 meter. Dan setiap 10 orang harus menggali 40 hasta. Setiap 10 orang harus menggali 40 hasta. Mana yang lebih berat? Menggali tanah di kita atau menggali tanah di Arab? Kenapa? Pasir. Ini kan padang pasir. Digali. Sudah digali, naik dia. Turun lagi. Belum lagi bertemu dengan angin puting beliung tuh yang muter-muter, Bapak dari. Kami merasakan itu 9 tahun di Arab itu. Ada. Jadi kita taruh itu di malam sampah, besok pagi udah hilang sampahnya. Tapi di tempat yang lain dia datang. Iya. Kita taruh di depan itu, kebawa sama angin itu. Gitu. Memang betul ada. Jadi kalau kata kita di sini kita liatin aja di TV gitu kan. Nah, kami merasakannya 9 tahun. Merasakan betul. Malah kalau di padang pasir itu hampir kita ke bawah. Hampir ke bawah badan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dibayangkan coba. Dan itu setiap hari. Dan mereka hanya diberikan makanan 1 genggam gandum yang dicampur dengan minyak. Bisa merasakannya Bapak dan Ibu? Gandum dicampur dengan minyak. Dan ini dilakukan selama 10 hari. Berarti tiap hari Bapak dan Ibu. Dari mulai pagi sampai menjelang maghrib.
Ya Allah, Bapak dan Ibu. Jadi jangan bilang, cobalah kalau saya ini hidup di masa Rasulullah. Bapak dan Ibu. Di masa sekarang saja kita begini, apalagi kalau kita mau hidup di masa Rasulullah. Masih bersyukurlah kita di hari ini. Ya kan? Masih bersyukur kita. Karena nggak ada perang. Ya kan? Nggak ada perang. Ya perangnya dengan COVID itulah, stres. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu, Bapak dan Ibu? Satu ketika, Salman Al-Farisi dan para sahabat yang lain mendapati dalam penggalian itu sebuah batu besar yang tidak bisa dipecahkan. Tidak bisa dipecahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Akhirnya apa? Para sahabat mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini batu kalau kita tidak pecahkan, nanti bisa menjadi pijakan bagi orang-orang kafir untuk turun dan mereka mudah untuk menyerang kita. Gitu. Ya sudah, Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun ke lubang ini, Bapak dan Ibu, terlihatlah 3 batu yang terselip di pinggang Rasulullah. 3 batu terlihat yang ada di pinggang Rasulullah terselip dengan apa? Dengan kain itu. Sahabat baru sadar bahwa Rasulullah ini lapar. Lapar, Bapak dan Ibu. Ketika terlihat bahwa ada 3 batu di pinggang Rasulullah tadi, batu beneran, Bapak dan Ibu. Bukan apa? Gandum. Batu. Mereka pikir Rasulullah ini apa? Mengeluarkan tenaganya dengan itu. Kenapa? Karena pasti Rasulullah makan nih. Banyak makannya. Rupanya mereka tersadarkan setelah mereka melihat 3 batu itu. Yang ada di pinggang Rasulullah yang terikat dengan kainnya. Dan mereka tidak tanya. Tapi Rasulullah tetap memotivasi Bapak dan Ibu. Dia pukul batu tadi. Ketika dia pukul, tercipratlah kilatan yang berwarna putih ke kuning-kuningan. Apa beliau bilang? Kita akan kalahkan Romawi. Dia pukul lagi yang kedua, sama cipratannya, kita akan menguasai Persia. Yang ketiga kalinya, terjadi juga, Rasulullah mengatakan, aku melihat pintu Sana'a di Yaman, yang dimana kita akan menguasai negeri Yaman. Dan itu terjadi. Bapak dan Ibu. Terjadi, semuanya terjadi. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah itu ada sahabat yang melihat, yang bernama Ja'far. Dia melihat tentang batu tadi yang ada di pinggang Rasulullah itu. Lalu dia menghampiri Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak aku pulang ke rumah, ada sesuatu yang sangat mendesak. Silakan, tapi jangan lupa kamu balik lagi. Ya, aku balik lagi ya Rasulullah. Lalu Ja'far ini segera Bapak dan Ibu pulang ke rumahnya. Dan sampai rumah dia bertanya, wah istriku, ada tidak makanan? Ada, ini ada gandum. Ada tidak lauknya? Ini ada anak kambing. Anak kambing, Pak. Makanya anak kambing lebih mahal di Arab itu daripada kambing tua. Kambing tua tidak laku, Pak. Yang laku di kita. Ya, yang laku di kita. Anak kambing di sana yang dimakan itu. Ya. Yang umur 1,5 tahun itu, itulah yang dipotong. Kalau kita enggak, yang sudah 3 tahun barangkali kan, yang sudah alot, Pak, makanya agak lama dia. Ditambah lagi pakai apa? Pakai santan. Ya sudahlah, semuanya terjadi. Jadi pada dasarnya bukan karena dagingnya, karena santannya. Ditambah lagi makannya pun agak lama. Kenapa? Karena sudah alot, Bapak dan Ibu sekalian. Beda itu di sana itu. Jadi dia potong anak kambing ini, dia potong, lalu mereka mencoba untuk mengadoni dan mereka mencoba memasak. Apa kata Ja'far kepada istrinya? Tunggu sampai Rasulullah datang. Saya akan memberitahu Rasulullah. Lalu balik lagi Rasulullah ke apa? Ke Parit Khandaq di Madinah tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Dan beliau memisikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah ada makanan, tapi cukup untuk 2 dan 3 orang. 2 atau 3 orang saja cukupnya. Akhirnya ya sudah, itu udah bagus. Pokoknya kamu pulang lagi ke sana, bilang sama istri, jangan diangkat masakan daging itu, dan jangan diangkat pula roti yang sedang dipanggang. Sebelum aku datang. Nah, ini dia bergembira. Kenapa? Karena Rasulullah bakal ke rumahnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Ketika dia melihat dari rumahnya, ada kepulan asap yang sangat banyak naik ke atas langit, Bapak dan Ibu. Jadi yang datang bukan 2-3 orang, tetapi 3.000 orang. Gimana Bu kalau itu terjadi pada Ibu? 3.000 orang datang Bapak dan Ibu. Bukan 2-3 orang. 3.000 orang datang.
Lalu dia bertanya dia berbicara kepada istrinya, wah istriku, ini yang datang bukan 2-3 orang. Tapi aku lihat itu kepulan debu itu naik begitu banyak. Kamu tadi mintanya berapa orang kepada Rasulullah? 2-3 saja. Ya sudahlah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Seorang istri menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Bukan dia malah lari, ngambek, masuk ke kamar, tutup pintu, terserah kaulah. Nak ngapain? Apa mau mesen di sederhana, apa dia pagi sore, terserah lah pokoknya. Kau yang ngurus ya. Ini enggak Bapak dan Ibu sekalian, tidak. Tapi yang dia katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika Rasulullah datang, pasukan sudah antri Bapak dan Ibu. Iya. Rasulullah bertanya kepada Ja'far, ya Ja'far, mana dapurmu dan mana tempat tungkumu? Di sini ya Rasulullah, sudah. Wahai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bantu aku. Jadi Rasulullah yang mengambil daging itu dari panci, dia dia cincang, lalu masuklah para sahabat ya ke dalam rumah Ja'far ini per 10 orang. Per 10 orang Bapak dan Ibu. Dan mereka keluar dari tempat ini dalam keadaan kenyang dan dalam keadaan membawa cangkingan. Dan semua 3.000 orang ini kenyang. Dan membawa cangkingan. Kenapa? Karena Rasulullah bilang, siapa yang mau membawa ke rumahnya? Nggak ada yang nolak. Aku ya Rasulullah. Semua membawa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah itu mereka pulang dulu ke rumah. Membawa makanan kepada keluarganya Bapak dan Ibu sekalian. Ja'far hanya geleng-geleng. Ini makanan 2-3 orang, untuk 2-3 orang. Tapi kok bisa sampai 3.000? Tapi dengan syarat Rasulullah yang melayani. Berarti ini pemimpin Bapak dan Ibu. Jangan makan sebelum anak buah makan. Kalau bisa, ada yang ditambah. Jadi Rasulullah yang mengambil daging, Rasulullah pula yang mengambil roti dari panggangan. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Mereka hanya mendapatkan nampan itu untuk dihidangkan. Dan Ibu sekalian. Setelah itu, semuanya sudah pada kenyang, barulah yang tersisa ini makan. Bersama Rasulullah. Ja'far dilarang untuk makan. Kenapa? Kamu makan bersama istrimu nanti. Tidak boleh. Jadi yang punya rumah belakangan. Ya, termasuk suaminya pun juga belakangan. Jadi jangan paksaan Pak Ibu. Kalau yang punya rumah itu makan sama-sama. Kenapa? Ya, nanti dia tidak bisa makan bersama dengan keluarganya. Gitu. Tapi boleh juga yang punya rumah memberikan contoh bagaimana makan yang enak kepada tamunya. Jadi jangan berhenti makannya sebelum tamu itu selesai. Jadi makan terus, nambah aja pokoknya. Maka kosongkan perutnya, goyang. Pokoknya semakin kita banyak kita makan, berarti tamu ini tidak malu dia untuk makan. Tapi kalau kita sedikit, dia pun akan sedikit makannya. Nah, jadi jangan katakan, udah kenyang nih. Enggak, pokoknya goyang gitu kan. Makan dikit. Ya, Badan Ibu sekalian. Nah, Rasulullah pamit dan mengatakan kepada Ja'far, wahai Ja'far, Allah memberitakan kepadaku bahwa engkau dan keluargamu akan menjadi penduduk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena menghidangkan makanan tidak hanya untuk para sahabatnya, tetapi juga untuk Rasulullah SAW. Maka Allah memberitakan bahwa Ja'far ini akan masuk ke dalam surga tanpa hisab bersama keluarga. Ya Allah. Kenapa? Menghidangkan kepada orang-orang yang akan mati syahid. Itu Bapak dan Ibu. Yang berjuang di jalan Allah. Itu sudah pasti Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah itu Rasulullah sudah pergi, Ja'far masuk ke dalam kamar, istrinya bertanya, bagaimana suamiku dengan masakan itu? Aku nggak habis pikir, kok bisa cukup? Ayo coba kita lihat, kata istrinya. Nggak marah dia, Pak Dani, nggak marah. Ayo kita lihat. Ketika dilihat, isi panci itu masih utuh. Berarti utuh makanan dari mana Bapak dan Ibu? Tapi jangan coba-coba ya Bu nanti di rumah. Jangan coba-coba. Berbeda, itu mukjizat Allah yang Allah berikan dari kepada Rasulullah SAW. Rotinya pun juga dalam bentuk yang sama, jumlah yang sama, tidak berubah sama sekali. Tidak ada yang gosong, pokoknya sama seperti dia di awal mereka masak. Sehingga Ja'far mengatakan kepada istrinya, tadi sebelum Rasulullah keluar dari rumah ini mengatakan kepadaku, wahai istriku, bahwa beliau diberitakan oleh Allah, kita semua keluarga ini akan masuk surga Allah tanpa hisab. Dijanjikan.
Oh, istrinya bukannya malah lapar, Pak Ibu. Sujud dia, menangis. Ya Allah. Ya. Coba kalau tadi istrinya marah-marah. Abang nih, itu lain lagi cerita kan. Tapi nggak ada ceritanya di situ. Itu kita, Bapak dan Ibu. Ya, dalam kondisi apa? Masa paceklik, Bapak dan Ibu. Nah, ini cerita dibalik salah satunya dari cerita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tadi. Itu ceritanya. Tapi nggak pernah diceritakan masalah ini, Bapak dan Ibu, dari kalimat itu. Nggak ada. Ya, kalau yang ini kan, kalau mau mengikuti seperti Rasulullah begini, cerita aslinya itu bagaimana? Nggak disebutkan, Bapak dan Ibu. Karena nanti ada hubungan pula di dalam surat kedua, ayat ke-214. Jadi kondisi ini juga dimunculkan di surat yang lain, Bapak dan Ibu. Surat 2 ayat ke-214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan memasuki surgaku? Padahal belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu. Apa ujiannya, Bapak dan Ibu? Al-ba'sa, malapetaka. Nah, itu yang dirasakan oleh Rasulullah dengan para sahabat ketika di peperangan Khandaq itu. Ini ada hubungan, Bapak dan Ibu. Ini hubungannya ini. Jadi ketika itu Allah katakan bahwa al-ba'sa, malapetaka. Yang kedua, dharra, apa? Apa arti dharra, Bapak dan Ibu? Penderitaan. Artinya apa? Sakit-sakitan. Banyak penyakit. Maka di masa Ahzab ini, Bapak dan Ibu, peperangan Ahzab ini banyak orang yang meninggal dunia, Bapak dan Ibu. Terutama yang tua-tua. Terutama yang tua-tua. Dan kita rasakan juga selama 2 tahun COVID ini, banyak yang tua-tua meninggal, Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa? Tidak hanya berbicara tentang masalah ini musim dingin, tetapi ini malaria juga. Jadi Rasulullah itu lebih dulu, Bapak dan Ibu, merasakan bagaimana apa? Krisis itu. Penyakit itu. Wazulzilu, apa? Goncangan. Ditambah lagi gitu. Ini ada masa krisis, ada masa dingin, ada masa penyakit, tetapi di sisi lain ada perintah perang. Kira-kira kalau ini terjadi pada diri kita, Bapak dan Ibu, mau tidak kita? Ini dalam satu waktu, Bapak dan Ibu sekalian. Dalam satu waktu. Kalau betul-betul kita ingin mencontoh Rasulullah, ingin bertemu dengan Allah dengan ketauladan Rasulullah, berarti kita juga harus melakukan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ini bukan ringan gitu. Ya, bukan ringan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka kenapa Rasulullah nanti ketika akan meninggal dunia, beliau akan mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatnya lagi yang dia sebut, dia ingat, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tadi kita selesaikan dulu ayat 214 itu. Sampai orang-orang yang beriman, dan termasuk Rasulullah di dalam hatinya bertanya, mata nasrullah, ya Allah, kapan datang pertolongan? Sungguh berat betul ini ujian. Harus menggali parit yang jaraknya sampai 12 kilo, yang kedalamannya sampai 10, lebarnya 4,50. Nggak mudah dalam keadaan lapar. Air kurang, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga Rasulullah itu sempat tidak dikenali oleh para sahabat. Kenapa? Wajahnya, dadanya, tubuhnya itu penuh dengan debu. Penuh dengan debu. Berarti Rasulullah ini tidak di Madinah. Berarti juga bersama-sama para sahabatnya menggali parit. Kalau kita enggak, nyuruh aja. Kontrol. Agak bagus nih, marah-marah. Kalau bagus, dia yang dipuji, Bapak dan Ibu sekalian. Enggak seperti itu contohnya gitu. Tapi dia ikut juga gitu. Ikut juga, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mohon maaf. Terjauhkan daripada pencitraan. Langsung turun tangan, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Tanggung jawab. Sebab Rasulullah katakan, yang bertanggung jawab ini adalah aku nanti di hadapan Allah.
Sampai pun aku nanti di akhirat, aku meminta kepada Allah supaya aku diakhirkan masuk ke dalam surga bersama-sama orang yang akhir masuk ke dalam surga. Kalau kita kan enggak, pemimpin lebih dulu. Ini tidak. Makanya manusia yang paling sibuk nanti di akhirat adalah Rasulullah SAW. Dan dia tidak mau membiarkan satu saja dari umatnya ini ada di dalam neraka. Walaupun imannya itu hanya sebesar biji sawi. Walaupun dia tidak mengerjakan sholat, puasa, zakat, tapi dia pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka beliau meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga. Tanggung jawabnya. Jadi tadi berbicara tentang keluh kesah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran ini gambaran yang ya secara tidak langsung Allah sudah memberikan contoh kepada kita Bapak dan Ibu yang kita perlu mengevaluasinya. Ya, kita perlu mengevaluasinya. Maka sudah sejauh manakah cinta kita kepada Rasulullah SAW dan sudah sejauh manakah sunnah-sunnah yang Rasulullah contohkan kepada kita kerjakan. Kalau semisalnya dari sunnah-sunnahnya itu kita masih cekcok di antara kita. Dan contoh, kita tahu Umar bin Khattab kan? Bukan Haji Umar. Bukan. Umar bin Khattab. Umar ini apa? Dia seorang pembunuh. Dia seorang pemabuk. Ya, dia pegulat. Juga dia apa? Kepada ibu sekalian, ya, berbuat segalanya. Semua orang takut kepada ibu sekalian. Nah, Umar ini punya kebiasaan berdiri di Jabal Qubais. Sekarang sudah sulit mencarinya, Pak. Jabal Qubais ini. Itu dekat dengan Masjidil Haram. Kalau dia berdiri di Jabal Qubais, dia keluarkan pedangnya dari sarangnya dan dia mengatakan, siapa yang berani untuk bertempur denganku? Kalau dia berani untuk berkelahi atau bertempur denganku, kata Umar bin Khattab, maka jangan dulu pergi sebelum dia pamit kepada orang tuanya. Kenapa? Karena nanti dia pulang dalam keadaan hanya nama. Itu Umar, Pak. Jadi kayak gitu juga semestinya kita belajar. Tapi ini belum jadi Islam. Dia masih Quraisy. Dia sempat apa? Punya niat untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk Islam, Bapak dan Ibu? Bagaimana hatinya? Jadi lembut. Jadi lembut hatinya. Tapi sebaliknya dengan kita hari ini. Yang sudah Islam, jadi keras dengan sesama kita. Ada apa sebenarnya? Berarti ada yang salah ini dalam pembelajarannya. Umar yang tadi kafir, masuk Islam jadi lembut. Kita yang sudah Islam, jadi keras, jadi kasar. Kenapa? Tadi ada yang salah. Dan kasarnya lagi kepada siapa? Teman sendiri. Saudara sendiri seiman. Bukan kepada orang kafir. Terbalik kepada ibu sekalian kondisinya. Nah, ini barangkali sebagai pembelajaran yang mudah-mudahan ini menjadi kelanjutan nanti di pembahasan kita pada pekan berikutnya insyaallah. Kalau waktu kita udah hampir jam 11, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu ya. Jadi masa penyusunan itu di masa Umar, lalu disempurnakan di masa Utsman. Tetapi atas arahan Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran yang tersusun seperti apa yang kita lihat, yang kita baca ini, itu sesuai dengan apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Tetapi turun surat-surat tadi tidak berurutan. Kenapa tidak berurutan? Karena surat itu diturunkan sesuai dengan cerita. Al-Alaq, cerita tentang membaca. Maka membaca ini tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan seseorang. Sampai pun ketika dia akan mati pun juga akan membaca. Apa itu? La ilaha illallah. Baca. Tapi jangan lupa baca dengan nama Allah. Sampai di ayat kelima, Allamal insana ma lam ya'lam. Kamu akan tahu apa yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Baca. Jadi tidak hanya membaca buku, tetapi juga bagaimana membaca alam. Nah, yang paling berat bukan membaca buku, tetapi membaca alam. Apa yang kita baca dari buku belum tentu sama dengan apa yang ada di alam.
Jadi ini ilmu pada dasarnya. Dan kita lihat bahwa kalau Allah katakan begini, walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh telah kami datangkan kepada Daud dan Sulaiman itu ilmu. Sehingga ini ada kerajaan besar. Dan kerajaan ini belum ada yang mengalahkannya. Kerajaan Daud dan kerajaan Sulaiman. Kenapa ini terjadi Bapak dan Ibu? Dan kenapa ini muncul di permukaan? Karena ilmu. Dan kita perlu juga membahas ilmunya dari kerajaan Daud dan kerajaan Sulaiman. Jadi sesuai dengan cerita. Kenapa surah Al-Qalam itu yang kedua? Karena orang ini dalam keadaan tidak bisa menulis. Maka kalau sudah dibaca, ditulis. Kenapa kalau ditulis? Supaya kuat. Daya apa? Daya ingatnya. Sebab kalau hanya pakai otak, nggak bisa. Ya, karena kita kan bisa lupa. Sekarang masih ingat. Tapi beberapa menit lagi, kita lupa gitu. Ya, walaupun memang yang ditulis pun juga jarang dibaca. Nggak di sini dibaca, insya Allah. Ya, jadi itu proses. Gitu. Sampai pada posisi kenapa ada surat Al-Muzammil, untuk apa? Untuk menguatkan kembali dari apa yang dibaca dan dari apa yang ditulis. Baru nanti di surah Al-Mudaththir ada aplikasinya, kerja-kerjanya. Gitu. Nah, jadi ketika penurunan wahyu itu tidak berurutan seperti Al-Quran yang kita baca. Tapi nanti setelah 30 juz, Bapak dan Ibu, sebab Rasulullah ini mengulangi hafalannya itu bersama malaikat Jibril. Ya, setelah mengulangi hafalannya, Rasulullah akan dibersihkan hatinya. Dicuci hatinya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Dan tidak ada bekasnya. Kalau kita membekas. Ya kan, kena operasi. Waktu ini tidak ada bekasnya. Nah, jadi, makanya kenapa setiap Ramadan itu Rasulullah mengulangi 30 juz hafalannya. 30 juz hafalannya diulangi, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Rasulullah nanti yang akan mengarahkan mana surat yang lebih awal akan ditulis di dalam Al-Quran itu sampai mana yang akhir. Tetapi tadi untuk cerita tidak sama dengan susunan yang ada dalam Al-Quran. Jadi akan tersusun lebih rapi ketika di masa Utsman, Khalifah Utsman. Ya, karena Umar melihat bahwa para sahabat ini banyak yang meninggal dunia. Nanti kalau tidak segera, maka Al-Quran ini akan hilang. Yang penghafal ini. Nah, itu di masa Khalifah Ali, kaum muslimin itu yang syahid 80.000 orang. Ada perang Siffin namanya, perang antara saudara. Ada yang menjadi pengikut daripada Aisyah, ada yang ketika itu ya ikut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, yang syahid di waktu itu, yang mati di waktu itu sekitar 80.000 orang. Dan itu para penghafal Quran dan para penghafal hadis. Kenapa? Karena salah dari sisi apa? Sisi pemahaman yang berbeda tadi. Itu yang dikhawatirkan. Tapi yang jelas bahwa tidak akan mungkin di dunia ini orang itu tidak hafal Quran. Insya Allah masih banyak yang menghafal Quran. Wallah. Ya. Baik, ada lagi? Ada Ibu? Ya Bu. Tanya aja Bu, nggak apa-apa ya. Nah, ya. Ibu kan bukan titipan ya? Enggak, Ibu nggak titipan. Ya. Silakan Ibu. Ya, karena Ibu sudah nanya, jadi ya bisa. Iya Bu. Namanya ngurus orang tua, ya namanya tua Bu. Gak ada yang sempurna di hadapan orang yang sudah tua. Ya sebab orang tua itu biasanya lebih berkreasi daripada di waktu mudanya. Di waktu muda dia tertahan, di masa tua semuanya keluar. Semuanya keluar. Lihat aja kalau kalau waktu dia bekerja lalu setelah pensiun itu banyak yang dia kerjain. Sebelum pensiun nggak banyak dia kerjakan. Nah, tapi tadi orang yang mengurus orang tua ini sebenarnya dia sedang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah. Jadi karena dia mengurus, maka dia harus menyiapkan semua potensi pada diri dia
untuk menghadapi sesuatu yang bakal tidak nyaman itu terjadi. Tetapi tadi, dia ingin menjauh tidak bisa. Dia ingin menolak tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah memilih dia. Sudah memilih dia. Nah, sebagai orang yang dipilih oleh Allah, tentu akan menghadapi 3 hal tadi. Masih ingat tadi 3 hal itu? Al-ba'sa, ad-dharra, wa zulzilu. Apa al-ba'sa? Malapetaka. Nah, itu dampak. Dampak dari kita mengurus orang tua. Apakah orang tua itu pun juga nggak percaya kepada kita, ataupun saudara-saudara kita juga cuek dengan kita. Yang kedua, dharra apa? Penyakit. Penyakit apa? Bisa jadi penyakit sombong, ya, bisa jadi sakit hati, bisa jadi barangkali dengki, iri, dan yang lainnya akan muncul di waktu itu. Yang ketiga apa? Kok kenapa aku lagi? Digoncang kan? Kenapa aku lagi? Aku udah capek, tapi kenapa kok aku lagi? Kenapa gak yang lain? Ibu sudah dipilih sama Allah, maka harus serius dengan pilihan Allah. Harus serius. Mengapa? Nanti di dalam surat ketiga, ayat ke-142. Surat ketiga, ayat ke-142, bagian sebelah kiri. Surat Ali Imran. Ada? Nah, kita lihat di situ, Ibu sekalian. Apa yang Allah katakan di situ? Ya. Jadi, apakah kamu menyangka bahwa kamu bakal masuk surga? Sedangkan Allah belum melihat perjuanganmu, kesungguhanmu, dan kesabaranmu di dalam menghadapi cobaan itu. Ya. Makanya tadi salah satu kalimat yang kita perlu ucapkan di hadapan Allah adalah kita bersalawat kepada Rasulullah. Kan masih ingat tadi di ayat ke-58-nya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang disakiti. Siapakah orang yang disakiti ini? Laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman. Bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan, tanpa ada alasan dia disakiti. Apa alasannya kalian menyakiti aku? Kan itu kalau bahasa kitanya. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Maka orang yang menyakiti ini akan membawa kebohongannya dan akan membawa dosa-dosanya. Berarti dosa kita akan dibawa sedikit demi sedikit oleh orang yang membohongi kita, menzalimi kita. Itu sebenarnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya sabar. Sabar. Itulah jawabannya. Biarin aja, Bu. Biarin aja. Iya, begini. Ini tadi kan dipilih sama Allah. Nggak sembarangan dipilih. Kita sudah ngasih tahu. Mumpung mama masih hidup. Surga ini, pintu surga masih kebuka lebar di langit. Kalau mama sudah pergi, tutuplah pintu langit surganya buat kita. Berarti yang dapat siapa? Yang dapat yang ngurus. Yang dapat yang ngurus. Yang nggak ngurus, nggak dapat. Memang dia tidak mengurus, tapi dia mengirim sesuatu. Buat apa? Buat orang tuanya melalui perantara saudaranya tadi yang mengurus. Tapi yang mengurus ini lebih besar daripada yang mengirim tadi. Kenapa? Karena rasa nggak mungkin sama. Capek nggak mungkin sama dia. Kondisinya gitu. Jadi si kakak tadi memberitakan kepada semua saudara-saudaranya, adik-adiknya. Mumpung mak masih hidup. Kalau mak sudah pergi, bapak sudah pergi, pintu surga di langit itu ditutup buat kita. Nanti nyesel. Tapi tadi kita letih memang, Bu. Tapi jangan sampai hati kita yang letih. Kalau hati kita yang letih, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Aku tinggalin, Mak, biarin baiklah. Nah, atau kita sewa orang untuk mengurusnya. Nah, pertanyaannya, anak yang tadi barangkali berjumlah 7 orang yang dilahirkan oleh seorang ibu, yang diasuh dari mulai dia di dalam kandungan sampai dia berhasil, bisa membalas kebaikan ibu?
dengan si isi dunia? Tidak bisa. Kecuali si ibu ini, kalau di kemudian hari ada sebuah peperangan, lalu ibu ini menjadi budak. Nah, ketika dia menjadi budak, anaknya memerdekakan dia. Baru sama kebaikan antara orang tua dengan anak. Tapi jangan harap ada perbudakan ini. Yang ada budak-budak. Nah, itu. Dan itu sekalian. Ya. Jadi tidak bakal kebalas. Dia mau kasih rumah 2-3 miliar. Dia mau kasih mobil yang paling bagus. Dia pergikan ke haji. Nggak bakal kebalas. Kecuali kalau dia menghajikan ibunya, dia gendong dari tanah ini sampai ke sana, balik lagi dia gendong lagi. Seperti Uwais Al-Qarni. Nah, itu baru sama. Mau nggak masalahnya? Dan tidak boleh mengeluh. Nah, udah ngeluh itu. Udah ngeluh. Atau di dalam hatinya, aku udah enak baik sebenarnya. Nah, habis sudah semuanya badannya. Tidak boleh mengeluh. Dan ini cerita Uwais Al-Qarni. Maka kenapa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, ada seseorang yang dia tinggal di Hadramaut, di Yaman, tapi orang ini kalau berdoa istijabah, Allah langsung mengabulkannya. Karena dia punya kelebihan apa? Dia tidak pernah membantah ibunya, walaupun barangkali itu berbeda dengan dirinya. Maka kalau ketemu dengan dia, mintalah doa darinya, karena Allah akan langsung mengabulkan doa. Umar dicari sama dia, dan memang Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Pernah dia ke Madinah, tapi Rasulullah lagi perang. Dia hanya bertemu dengan Aisyah. Hanya kata Aisyah, tunggu saja nanti beliau datang. Enggak, aku sudah berjanji kepada ibuku bahwa aku hanya 3 hari di sini. Serta 3 hari aku harus pulang. Kenapa? Karena ibuku tidak ada mengurus. Sebab dia buta dan dalam keadaan dia cacat. 3 hari dia pulang Bapak dan Ibu dengan berjalan kaki. Bayangkan, jalan kaki dari Hadramaut ke Madinah, dari Madinah ke Hadramaut. Kenapa? Untuk membahagiakan ibunya saja. Karena dia tidak ketemu, ya sudah. Yang penting dia sudah ke Madinah. Salamkan salamku kepada Rasulullah. Nah, lalu ketika Rasulullah pulang, tidak lama Rasulullah pulang, Aisyah memberitakan bahwa ada Uwais. Oh. Lalu Aisyah bertanya, siapa Uwais? Dia adalah orang yang kalau berdoa, Allah tidak menahan untuk mengijabahnya. Langsung. Wah, coba tadi aku minta kepada dia. Ya kamu nggak tahu. Uwais Al-Qarni, maka akan ada Uwais Al-Qarni yang lainnya, tapi tidak sama, bukan dari Yaman. Dan ceritanya berbeda. Nah itu, Bu. Jadi ambil kesempatannya. Tapi tadi memang risikonya besar. Apa? Jadi caci maki, dihina, harta kita berkurang. Tapi ingatlah bahwa Allah memberikan kepada kita tabungan yang besar nanti di akhirat. Kenapa? Mengurus orang tua tadi. Mengurus tadi. Sebab ada orang yang nggak mau. Dia sewa orang untuk mengurusnya. Kenapa? Karena dia jijik. Lah dulu orang tua kita apa nggak jijik dengan kita? Gitu. Lagi makan dia ngapain gitu. Ya, coba dan Ibu sekalian. Nggak kena kepikir apa itu. Ya dia capek, dia lagi tidur dibangunin. Ketika dia tidur kita malah mengelus-elus dia. Gitu. Nah ini ada kesempatan kita dari Allah untuk memelihara dia, menjaga dia sampai datang ajalnya. Kita tidak mau, hilanglah semua keberkahan dari dirinya, Bapak dan Ibu. Terutama ibu. Sebab apa? Sebab ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Kepada ibumu. Setelah itu kepada siapa? Ibumu. Setelah itu kepada siapa? Ibumu. Setelah itu kepada bapakmu. Ya, ayah. Yang ketiga, yang keempat. Tapi ayahnya satu, berarti ibu yang 3 kali. Lain lagi sama orang itu. Karena ibu itu disebut 3 kali, berarti boleh 3. Lain lagi ceritanya. Anak ibu disebut 3 gitu. Tapi tadi keberkahan dari ibu ini bukan main. Kenapa? 3 kali. Maka ada dalam hadis itu disebutkan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Betul surganya. Maka cium kakinya. Kalau bahasa kita, cuci kakinya. Di ayah tidak ada. Ayah tidak ada. Tapi keberkahan seorang istri ada di suami. Di atas lagi. Ya, ada keberkahannya di situ. Maka nanti si anak itu, kalau dia anak perempuan, maka dia akan ada hubungan dengan ayahnya. Kalau dia anak laki-laki, ada hubungan dengan ibunya. Sehingga kalau ada anak perempuan yang durhaka dia, maka bisa jadi orang tuanya, terutama ayahnya, akan terbuka pakaian kebaikannya gara-gara apa? Kemaksiatan anak wanitanya. Makanya kenapa Rasulullah katakan, jaga anak wanitamu sampai dia menikah. Kenapa? Karena kalau dalam perjalanannya sebelum dia menikah,
dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka pertama kali yang akan terkena adalah ayahnya. Anak perempuan. Kalau dia punya 3 anak perempuan, maka sampai dia menikahkannya 3 anak perempuan ini, maka Allah akan memberikan 2 surga kepada mereka. Bagaimana ya Rasulullah kalau 2? Tidak. Bagaimana kalau 1? Apalagi 1? Tidak. 3. Jadi kalau yang belum punya anak perempuan 3, usahakan. Kalau yang sudah lewat, sudah. Enggak nambah, pelihara anak yang lain. Apakah yatim, apakah dari anak saudara, yang enggak mampu saudara itu, peliharalah dia. Maka dia akan mendatangkan 2 surga untuk kita. Iya. Nanti Pak Dokter marah, oh enggak bisa lagi itu. Enggak bisa lah. Tapi sisi yang lain, ya Rasulullah munculkan sisi lain. Kondisinya. Apa Bu? Ada perdebatan di belakang kayaknya tigo-tigo nih. Ya kan dinikmati Bu. Nanti kan Ibu punya apa? Menantu perempuan juga. Kalau Ibu masih memang ridho, ya sudah suruh aja si ayah itu bikin lagi. Tidak lah, tapi dengan cara yang tadi. Kalau kita memang tidak punya, ada orang yang tidak punya anak kan, sampai dia tua tidak punya anak, peliharalah anak orang lain. Ya, peliharalah anak orang lain. Walaupun memang nanti berbicara tentang masalah mahram ya, masalah mahram tadi itu. Tapi tadi, kalau kita memelihara dia, kita akan mendapatkan tadi keberkahan dari Allah dengan 2 surga, kalau 3 perempuan. Ya, lebih, ya tetap 2, tidak kurang dari 3 gitu. Ya, tetap tidak kurang dari 3. Baik, cukup? Bu, cukup Bu? Sudah? Ya, nanti Ibu di belakang berdebat. Ini jadinya sama, tapi akhirnya karena kalau banyak mengeluh saya, akhirnya saya suruh pindah. Nah, kayaknya pada saya kira-kira kain karena dia anak nomor 3, kakaknya 2, adiknya 2 tidak mau ngurus tuanya. Kalau ngurus salah terus saya bukan segala. Gue tahu keluar dari rumah baru. Ini ambil kemana dia? Enggak, dia ke orang tuanya untuk buat kali jual anak di laut. Apakah dia mengarah ke jadi anak-anaknya pun tidak ada jaga kan? Sekarang giliran minggu A, minggu B, minggu C, minggu D. Itu gimana tuh? Tapi biar apa yang dia perbuat ke orang tuanya itu tidak hilang aja menggerutu dari ngomongnya. Ya sekarang pertanyaannya, apakah orang tua kita menggerutu ketika kita dalam keadaan masih diasuh oleh dia? Tetap aja kan, dia masih melayani kita dengan susah payahnya. Di waktu malam dia bangun, kita dalam keadaan sakit. Walaupun dia capek, mama ini capek deh, ya tapi ya sudahlah, yang penting kamu sehat, terus sampai dia besar. Kadang-kadang emasnya dijual, ya kadang-kadang simpannya harus dikeluarkan. Lalu tiba-tiba hanya sekedar, karena apa? Karena tersakiti, karena barangkali kitanya juga yang salah, kita yang tidak mengevaluasi. Karena semakin orang itu tua kan semakin hilang kesempurnaannya. Ya kan, kekuatannya semakin berkurang gitu. Nah, ini yang harus kita pahami pada dasarnya. Pada dasarnya. Kalau memang keluar itu dari rumah tadi tidak membuat mudorot, tidak ada masalah. Tapi kalau membuat mudorot, malah ini jadi masalah. Malah jadi masalah. Bisa jadi, barangkali dia akan memperjuangkan bagaimana supaya dia dekat rumahnya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia tidak mau sedikit pun berpisah dari orang tuanya. Sebab ini kuncinya surga. Ketika kunci ini pergi, ya sudahlah, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Surga dari orang tua ini kalau dia sudah pergi selama-lamanya, nggak ada lagi gitu. Ya, jadi ya sekali lagi bahwa karakter kita manusia tadi memang ada sifat mengeluh. Gitu. Tapi tadi karena ini bagian daripada kewajiban kita kepada Allah. Sebab orang tua ini kan setelah Allah dan Rasul. Setelah Allah dan Rasul. Jadi kata Rasulullah, Allah itu akan apa? Akan muram mukanya ketika seorang anak menjadikan ibunya bersedih. Tetapi Allah akan tersenyum kepada hambanya ketika seorang anak menjadikan ibunya tersenyum. Seakan-akan tidak pernah susah. Maka sekali lagi bahwa jangan sampai dia susah dengan kita. Ketika kita menyusahkan dia, maka yang di langit Allah itu juga akan menyusahkan kita. Ya Allah, dan karena kita nggak bisa membalasnya gitu. Jadi tadi kalau memang ini ada mudorot ketika dia di dalam rumah, ya sudah dia keluar. Tapi mencari tempat yang lebih dekat lagi. Untuk apa? Kalau bisa setiap hari dia hadir. Hadir dia.
Kenapa? Karena ini kesempatan cahayanya. Jangan sampai cahaya ini redup. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada lagi. Ya, memang kalau dalam aturan adab keluarga itu, ketika seorang anak menikah, dia harus keluar dari rumahnya. Kalau tidak, nanti ada fitnah di situ. Terutama fitnah keluarga. Sebab bisa jadi yang tadi tidak diketahui permasalahan mereka berdua suami istri tadi yang pada dasarnya tidak pernah kental pengenalannya, itu nanti akan muncul semua di hadapan orang tuanya dan ini akan bermasalah. Maka lebih baik dia mengontrak atau dia memiliki rumah sendiri, keluar dari rumah itu. Ya, supaya apa? Supaya aib-aibnya ini berbeda. Jadi jangan sampai kita juga nanti kalau punya anak kita paksakan kamu harus di rumah, enggak juga. Tapi tadi kalau memang anak ini melihat bahwa ini tugas kita untuk menjaga dia, maka pasangannya, terutama apa? Si istri yang ini bukan anaknya. Ini kan kalau laki-laki kan dia lebih dekat kepada ibu. Kalau dia sudah menikah, suami ini lebih dekat kepada ibu. Contoh misalnya, ketika seorang suami memberikan ya pendapatannya itu kepada ibunya, bukan kepada istrinya. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Gaji dia diberikan kepada si ibu, bukan diberikan kepada si istri. Itu bagaimana? Terima nggak, Bu? Dewi, gaji Padli kasihnya ke maknya macam mana kau Dewi? Boleh tak? Duit Padli dari Sejor kasih ke mak dia Pak Padli. Dia kasih kau macam mana? Marah tak? Kalau sudah pakailah itu tidak nerimo lah. Iya. Kalau terserah lah berarti tidak nerimo lah. Iya. Mengapa? Karena ya kebaikan ibu kepada suaminya ini tidak akan mungkin terbalaskan dengan gajinya. Selagi si ibu ini bisa adil dalam membaginya. Sebab ada ibu yang tidak adil. Kenapa? Ya materialistis dia untuk dirinya saja. Tapi dia lupa bahwa ini hasil anaknya untuk ke istri, anaknya dan cucunya gitu semestinya. Gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya kan kita ini hidup kan mencari berkah. Salah satu keberkahannya orang tua. Nah, selagi dia ada, bagaimana orang tua ini membawa keberkahan dari Allah untuk kita? Kan hanya perantara saja ini, hanya perantara gitu, kondisinya. Tapi tadi kita harus mengalahkan apa? Kebiasaan kita. Ini kan kebiasaan kita apa? Kalau sudah suami istri, uang semua ke istri. Padahal belum tentu, bisa jadi si suami yang memegang gitu. Ya, bagaimana perjanjian saja. Tapi ketika ini ada orang tua dan mereka barangkali tinggal dalam satu rumah, ada orang tuanya di situ, mana yang didahulukan? Ibunya atau istrinya? Ibunya dulu. Ibunya. Kalau si istri ini paham. Nah, yang sulit dia tidak paham. Jadi ini kewajiban suami untuk memahamkannya. Maka hati-hati dalam memberikan mahar. Apa itu? Kalau maharnya perangkat sholat dan Al-Quran, hati-hati. Ini lebih berat daripada maharnya itu emas ataupun uang. Kenapa? Karena dia punya kewajiban untuk mendidiknya. Dengan apa? Perangkat sholatnya dan Al-Qurannya. Jadi nggak sembarangan nih Bapak dan Ibu. Jadi lebih berat yang mana? Bukan emas, tapi perangkat sholat dan Al-Quran yang lebih berat. Jadi besok-besok kalau anak kita menikah, dan Ibu sekalian, jangan perangkat sholat. Udah emas atau uang lah. Atau barangkali kompor kayak. Nggak ada masalah. Karena tanggung jawabnya berat ini. Dia kan murah memang. Perangkat sholat dan Al-Quran kan murah. Tapi tanggung jawabnya lebih berat. Terbalik Bapak dan Ibu. Terbalik, lebih berat. Ya, lebih berat gitu kondisinya. Nah, jadi ya semestinya mereka belajar kembali gitu, di situ. Kenapa? Karena tadi ini kunci surganya ada di hadapan gitu. Ada di hadapan. Dan saya juga sama merasakan juga kondisi seperti itu dan merasakan gitu. Tidak boleh pulang kalau sudah membawa ilmu. Pulang 15 tahun kemudian, tidak lama orang tua meninggal. Dia belum merasakan apa yang kita bawa, tapi tadi dia sudah pergi. Ya, penyesalan pasti ada. Tapi ya tidak bisa juga. Kenapa? Karena sudah waktunya dia berangkat. Ya, yang satu hanya melihat tanahnya saja,
Yang satu lagi hanya melihat jasad yang sudah tidak ada nyawa. Dan itu pun ketika dikuburkan tidak juga melihat. Tidak juga melihat karena kondisi waktu itu. Jadi berbahagialah bagi orang yang masih punya orang tua. Ya, muliakanlah dia. Kenapa? Karena orang tua ini posisinya setelah Allah dan Rasul. Ya, Allah dan Rasul. Baik itu, Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul qur'ani fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul qur'ani fayashqa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathik Allahumma rabitataha wa dimudaha wa diya subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.